Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali. Sebelum beraktivitas di hari ini, kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 18 April 2023. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan, engkaulah nabi yang akan datang." Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Pewarta bukan yang diwartakan. Saudara sekalian, menjadi populer adalah impian hampir semua orang. Karena popularitas adalah suatu yang dianggap mampu memberikan berbagai kenyamanan sehingga harus diraih dengan cara apapun. Bagi Yohanes Pembaptis, menjadi populer bukanlah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah menyerukan pertobatan dan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis membuat dirinya makin dikenal banyak orang. Dan orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menyelidiki tentang siapa Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Ia pun menyangkalnya. Tidak puas dengan jawabannya, mereka mulai mengajukan beberapa nama yang memiliki kehormatan dan karisma di mata orang Israel. Eliakah? Atau seorang nabi yang akan datang? Semua dugaan itu disangkal oleh Yohanes Pembaptis. Pikir mereka kalau Yohanes Pembaptis bukan siapa-siapa, mengapa ia melakukan baptisan? Lalu ia menegaskan bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk membawa bangsanya bertobat dan menerima kedatangan Juru Selamat. Sebenarnya situasi saat itu memungkinkan bagi Yohanes Pembaptis meraih popularitas karena ada sekelompok massa yang percaya dan menghormatinya. Namun bukan itu yang menjadi sasaran Yohanes. Ia tetap menempatkan Yesus sebagai inti dari pemberitaannya. Di sini Yohanes adalah pewarta bukan yang diwartakan. Yohanes tidak ingin mencuri sedikit pun popularitas Yesus. Ia telah menunjuk kepada Yesus dan selalu menunjuk kepada Yesus, bukan menunjuk dirinya. Dan tidak mengakui bahwa akulah yang dapat melakukan semua ini sehingga orang-orang tertarik kepada aku dan datang untuk dibaptis. Saudara-saudaraku, jangan bangga dengan diri sendiri jika orang lain mengeluh-elukan karya dan kehadiran kita. Ingatlah, di balik semua perwartaan dalam ucapan, laku, dan kerja kita, ada Yesus Kristus yang harus selalu kita utamakan. Jangan kita menyombongkan diri karena kemampuan kita yang mengundang decak kagum orang di sekitar kita. Jangan kita mengubah peran pewarta menjadi yang diwartakan. Walaupun kadang-kadang tanpa sadar, para pewarta seolah-olah menjadikan dirinya pusat dari pewartaan itu. Saudara-saudaraku, dari aspek yang lain, teks yang kita baca pagi ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita punya sekarang bukanlah sumbernya dari diri kita, tetapi Dia yang melakukannya bagi kita. Kepadanya lah segala sesuatu yang kita kerjakan, dan biarlah Ia dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk prinsip firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar merendahkan diri. Tidak menyombongkan diri jikalau ada sesuatu yang dapat kami lakukan. Biarkan orang lain jangan mengagumi setiap pemberitaan kami, tetapi mengagumi Tuhan yang kami beritakan, Tuhan yang kami wartakan. Jikalau segala sesuatu ini dapat kami raih, jikalau segala sesuatu ini dapat kami kerjakan, sesungguhnya Engkau yang bekerja bagi kami. Engkau yang mengadakannya bagi kami. Karena itu Tuhan, ingatkanlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu dan tidak sombong. Sebab sesungguhnya apa yang dapat kami katakan, apa yang dapat kami lakukan, semua ini hanya karena anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Dan hamba-Mu berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah terus menerus diingatkan bahwa yang kami beritakan adalah Kristus. Yang menjadi pusat hidup kami adalah Kristus sendiri. Dan biarlah sedikit pun jangan kami mengambil popularitas dan kemuliaan Kristus bagi diri kami. Tuhan, tolonglah kami sekalian menjalani hari ini. Tolonglah umat-umat yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah maupun yang duduk di perguruan tinggi. Hamba-Mu berdoa supaya mereka semua dilepaskan satu persatu dari penderitaan yang mereka alami. Mereka yang sakit, Tuhan tolonglah buka jalan untuk memperoleh kesembuhan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Dan mereka yang sedang bergumul untuk masa depan mereka, Tuhan kasihanilah mereka. Biarlah mereka juga dapat menemukan pada waktunya. Dan pada waktu itulah nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dengarkanlah doa kami pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.